Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rada Raudatul Jannah sebagai moderator, dan pembaca materi yaitu yang pertama Nadia Natalia, yang kedua Nurul Aulia Dinda, yang ketiga Ratu Azhara Fadlan, yang keempat Rila Fauziah, yang kelima Rivaldi Harmelindo, yang keenam Rian Pratama. Akan membacakan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Analisa Aplikasi Produk Jasa Bank Garansi dalam suatu perbandingan studi kasus pada PT Bank Muamalat Tbk dan Bank Syariah Mega Indonesia. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Natalia. Di sini saya akan menjelaskan bahwa penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Pada pasal 1 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara pada pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank tentang pemberian jaminan, yaitu jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cedera janji. Saya Nurul Aulia Dinda akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah mengenai produk jasa bank garansi PT Bank Muamalat Tbk dan Bank Syariah Mega Indonesia. Menurut Peraturan Perbankan Indonesia, Bank Syariah hanya boleh mengutip biaya maksimal 1%. Namun pada aplikasinya tidak semua bank syariah menetapkan biaya administrasi maksimal 1%. Ada bank yang menetapkan lebih dari 1% dan tentunya tidak hanya fee yang dibahas di sini, tapi juga untuk membandingkan aplikasi produk jasa bank garansi yang ada di PT Bank Muamalat dan Bank Syariah Mega Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ratu Azhara Fadlan. Selanjutnya saya akan membacakan tentang analisa terhadap aplikasi produk jasa bank garansi pada PT Bank Muamalat Tbk dan Bank Syariah Mega Indonesia. Dalam pemberian bank garansi, bank bertindak sebagai penanggung atau penjamin yang akan menanggung risiko. Maka dalam penerbitan atau mengeluarkan bank garansi, bank akan meminta kontrak garansi atau jaminan lawan atau yang disebut juga konterguranti kepada dijamin yang dapat berupa uang tunai, deposito, simpanan giro, surat-surat berharga, maupun harta kekayaan. Perkenalkan, nama saya Rila Fauziah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Apabila di kemudian hari ternyata pihak yang dijamin melakukan wan prestasi atau cedera janji, sedangkan kontrak garansi tidak mencukupi untuk membayar klaim atau tuntutan dari penerima jaminan, hubungan antara penjamin bank dan dijamin atau nasabah bank berubah menjadi hubungan kredit. Dengan demikian dapat dikatakan bank garansi tidak lain adalah bentuk kredit yang wujudnya bergantung pada suatu keadaan tertentu di waktu mendatang. Terhadap pemberian bank garansi secara internal bank, sedapat mungkin melakukan analisa terhadap faktor-faktor. Yang pertama, meneliti kredibilitas, bonafiditas, dan past performance pihak yang dijamin maupun penerima jaminan. Yang kedua, meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin hingga dapat diberikan bank garansi yang sesuai. Yang ketiga, menilai jumlah atau nominal bank garansi yang akan diberikan. Yang keempat, meneliti adanya suatu kontrak yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu transaksi. Terakhir, melakukan analisis lainnya sebagai mana analisis pemberian fasilitas kredit pada umumnya. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Harmelindo. Saya akan membahas perbandingan jasa bank garansi antara PT Bank Muamalat dan Bank Syariah Mega Indonesia. Poin pertama yaitu PT Bank Muamalat Tbk menetapkan biaya administrasi dalam jasa produk bank garansi sebesar maksimal 1%. Kalau dari Bank Syariah Mega Indonesia yaitu menetapkan biaya administrasi produk jasa bank garansi melalui kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank, maksimal 1,1% dari jumlah nilai pinjaman. Poin kedua yaitu PT Bank Muamalat Tbk untuk melakukan permohonan bank garansi
Bagi nasabah udah lama, cukup dengan mengfax data nasabah. Kalau di Bank Syariah Mega Mandiri, Mega Indonesia, harus menyerahkan syarat-syarat secara langsung. Poin ketiga yaitu dari Bank PT Muamalat Tbk, ada formulir permohonan garansi bank. Kalau dari Bank Syariah Mega Indonesia, tidak ada formulir garansi bank. Nasabah langsung yang membuat surat permohonannya. Poin keempat dari PT Bank Muamalat Tbk, yang pertama yaitu klaim tetap dilayani walau waktu masa telah berakhir. Yang poin B, permasalahan yang timbul karena salah penganalisian, dalam hal ini human error. Poin kalau dari Bank Syariah Mega Indonesia, permasalahan yang sering terjadi di lapangan yaitu masalah yang timbul akibat penertiban bank garansi adalah penetapan administrasi berbeda-beda antar cabang. Baiklah, perkenalkan nama saya Ren Pratama Fitrianto. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu pada bab ketiga, yaitu bab penutup. Kesimpulan, aplikasi produk jasa bank garansi pada PT Bank Muamalat Tbk pada Bank Muamalat menerapkan fee atau biaya administrasi maksimal sebesar 1% untuk seluruh kantor cabang dan pusat. Persyaratan administratif antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mega Indonesia pada umumnya sama. Namun, biasanya nasabah yang menginginkan produk jasa bank garansi pada Bank Muamalat jarang yang datang ke kantor cabang. Pada umumnya mereka langsung ke kantor pusat. Aplikasi produk jasa bank garansi pada Bank Syariah Mega Indonesia pada Bank Syariah Mega Indonesia menerapkan fee atau biaya administratif minimal sebesar 1,1% yang berbeda di setiap cabang-cabangnya. Bank Mega tidak memiliki formulir permohonan bank garansi, sehingga bagi nasabah yang menginginkan pelayanan ini harus membuat sendiri surat permohonannya. Setelah permohonan dan kelengkapannya dapat dipenuhi oleh nasabah, maka setelah itu Bank Mega Syariah Indonesia menggunakan wewenangnya untuk menerima atau menolak permintaan garansi pada nasabah. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.